Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Sri Rahayu. Saya dari SMA Negeri 1 Astana Jayapura. Saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Cirebon. Nah, saya akan memenuhi tugas demonstrasi kontekstual, yaitu wawancara dengan beberapa kepala sekolah tentang pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 SMA Negeri 1 Astana Jayapura, Kabupaten Cirebon akan melaksanakan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah dengan pimpinan kami yaitu Bapak Dr. Haji A. Didik MPD selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Astana Jayapura. Baik Bapak, Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri ya Pak. Perkenalkan, nama saya Anjar Wulandari, PP ataupun pengajar praktik Pak Agus Sutisa MPD, fasilitator Bapak Dr. Haji Nana Suryana MPD. Perkenalkan, saya Nuning Marianingsih dengan pembimbing praktek Ibu R. Tatin Mutia DA dan fasilitator Ibu Ade Mutiarawati. Saya Ani Puspitawati SPD, pengajar praktik Bapak Sugiono dan fasilitator Bapak Dede Muhammad Rifa. Saya Nining Sri Rahayu SPD, pengajar praktik saya Bapak Nur Rahmat MPD dan fasilitator Ibu Hajah Ai Suherti MPD. Saya Rena Agassi dengan pengajar praktek Pak Yusuf Taujiri dan fasil Ibu Dwi Kora. Baik Bapak, kami mendapatkan tugas dari guru penggerak bahwa kami akan melaksanakan wawancara dengan pimpinan sekolah, yaitu dengan Bapak selaku Kepala SMA Negeri 1 Astana Jayapura. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan ya Bapak. Siap. Untuk yang pertama begini Pak, selama kurun waktu 1 tahun ini Bapak memimpin di SMA Negeri 1 Astana Jayapura, tentu saja Bapak dihadapkan permasalahan-permasalahan yang itu dihadapkan dengan permasalahan yang benar ataupun dilema etika dan rujukan moral benar ataupun salah. Nah, kira-kira Bapak, selama Bapak menjabat posisi 1 tahun Bapak memimpin di SMA Negeri 1 Astana Jayapura, pasti dalam kurun waktu itu tentunya Bapak memiliki pengalaman yang real terhadap berbagai permasalahan yang ada di sekolah ini yang menimbulkan dilema etika. Bapak harus mengambil keputusan antara benar ataupun benar ya ataupun salah. Dalam hal ini adalah rujukan moral ya Pak. Nah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral tersebut? Kalau menurut saya, kalau bicara masalah hukum dan moral, ini pasti ada benar dan salah. Ya, artinya nanti secara hukum ditentukan oleh benar dan salah. Tetapi kalau misalkan rujukan moral, ilmu etika itu terkasus pada bagaimana itu bisa berjalan secara kondisional. Artinya bahwa hal ini perlu kita jadikan satu pemikiran yang baik untuk bisa dilaksanakan ke depan. Sebagai contoh saja bahwa kasus ini banyak sekali, salah satunya adalah kalau seandainya sekolah sudah menetapkan tentang P3K, kebutuhan guru dan sekolahnya, bagaimana siswanya, dan ini datang lagi P3K yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, sudah penuh gurunya, ternyata datang lagi, dan ini harus kita sesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Inilah yang perlu kita pikirkan dan memahami. Baik Pak, selama ini ya Pak, bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Kalau kita lihat dari nilai kebajikan, berarti kan kita harus
menentukan bagaimana nanti di akhirnya itu harus ada kejujuran, harus ada keterbukaan. Nah, pandangan ini harus kita sesuaikan dengan apa yang kita nanti akan sampaikan, bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan ini harus selalu berkolaborasi dengan teman-teman di lingkup kita, sehingga nanti pada saat kita menentukan ke depannya kita akan lebih enak lagi dengan cara bermusyawarah. Nah, terkait dengan pemakaman tadi, apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, yang pertama adalah kita petakan dulu kasusnya itu bagaimana, kemudian kita musyawarahkan atau kita diskusi dengan stakeholder yang ada di SMA atau di SMP, sehingga nanti ke depan itu dari pemetaan kita akan muncul kasusnya, ini dari mana kasusnya bisa terjadi, bagaimana penyebabnya, dan bagaimana solusi yang akan diambil, sehingga pada saat kita bermusyawarah untuk bisa menentukan keputusan akhir, maka ini akan menjadi satu keputusan yang bijak, sehingga pada saat kita putusan A, semuanya tidak ada yang merugi, tapi semuanya sama-sama bisa melihat bahwa inilah keputusan yang sebenarnya sebijak-bijaknya seperti itu. Dalam kasus dilema etika, dalam pengambilan keputusan, hal-hal apa saja Pak yang selama ini yang menurut Bapak itu paling efektif pengambilan keputusan? Kalau pertama adalah satu, kuncinya adalah di komunikasi. Jadi kalau misalkan komunikasi itu berjalan dengan baik, kemudian ada aturan-aturan yang sudah baku atau yang sudah kita tentukan, maka itu akan menjadi satu pilihan yang masuk dalam satu relnya, sehingga kita tidak terlepas dari apa yang menjadi aturan yang ada di sekolahnya, sehingga pada saat kepala sekolah atau semua stakeholder dalam satu musyawarah menentukan bagaimana sikap yang harus diambil oleh sekolah, maka itu sesuai dengan aturan yang ada seperti itu. Dalam pengambilan keputusan selama ini, apakah tantangannya pasti ada ya Pak ya? Nah, Iya. tantangannya apa tuh Pak? Kalau tantangannya itu untuk mencari keputusan yang bisa diambil adalah satu, bagaimana mengambil keputusan yang terbaik untuk semuanya. Jadi kalau misalkan untuk semuanya yang terbaik, berarti kita harus apa? Satu, kita harus terbuka. Terbuka itu dalam arti apa sih yang menjadi penyebabnya, kemudian bagaimana solusi yang bisa diambil, sehingga keterbukaan itu akan memunculkan satu sikap yang akan kita tentukan seperti itu. Nah, Bapak, Ya. kalau dalam penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikannya ke tempat, ataukah Bapak punya jadwal tersendiri? Ya. Kalau jadwal sih tidak kita tentukan ya, tetapi yang namanya permasalahan itu kan pasti akan muncul secara tiba-tiba. Misalkan dalam suatu waktu muncul satu kasus, dan ini harus sesuai yang tadi saya sampaikan di awal, harus mempunyai prosedur yang benar. Kemudian yang kedua, bahwa prosedur itu harus tetap dijalankan, sehingga pada saat ada kasus kita sudah siap, kita tetap akan mengambil keputusan itu, keputusan bersama, musyawarah untuk mufakat seperti itu. Selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak? Nah, kalau itu semuanya kita tentukan bukan dari kepala sekolah, tapi kita nanti akan bisa bermusyawarah, kita akan memanggil misalkan wali kelas, kemudian para wakasek, kemudian para warga di SMA tersebut untuk bisa menjadikan satu solusi yang terbaik. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang bisa kita ajak untuk diskusi, ya ini semua warga harus bisa menyampaikan bahwa kita harus terbuka, prosedur harus benar, kemudian hal-hal yang lain yang sangat sampai merugikan kedua pihak. Baik Bapak, berdasarkan pengalaman yang telah tadi Bapak sampaikan dan berdasarkan keputusan yang telah Bapak ambil,
musyawarah itu pasti akan satu ada pemetaannya. Kemudian yang kedua kita dicari pemetaan itu apa sih yang menjadi satu akar permasalahan. Yang ketiga adalah solusi yang akan diambil bagaimana. Nah kalau sudah solusi diambil maka akan ada evaluasi. Dari evaluasi itu kita langsung ke trik akhir adalah tindak lanjut dari evaluasi itu apa. Apakah nanti ada sesuatu yang harus kita bicarakan lebih lanjut atau kita langsung keputusan, sehingga yang menjadi pembelajaran di sini adalah bagaimana kreativitas, kemudian evaluasinya harus benar dan tindak lanjut dari semua permasalahan menjadi sesuatu yang sangat baik nanti di akhirnya seperti itu. Berarti kolaborasi dan musyawarah untuk mufakat ini ada hal yang paling utama ya Pak ya di sekolah ini. Baik Bapak, luar biasa wawancara kita kali ini. Terima kasih atas sama-sama. waktunya. Semoga kami para calon guru penggerak bisa belajar lagi kepada Bapak dan bisa mengimplementasikan mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Demikianlah wawancara kami dengan Bapak Dr. Haji Adedi Kennedy MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Astana Jayapura mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGPN 87 dari SMA Negeri 1 Astana Jayapura akan mengadakan wawancara yang kedua dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kapetakan, Bapak Mong Abdul Rahman SPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mohon izin, minta waktunya sebentar. Kami akan mengadakan beberapa pertanyaan tentang pengambilan keputusan yang mengandung nilai kebajikan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus itu dilema etika atau bujukan moral? Dalam mengidentifikasi permasalahan, dilema etika itu benar melawan benar, sedangkan bujukan moral itu benar melawan salah. Baik Pak, melanjutkan dari pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam memutuskan permasalahan yang terjadi benar melawan benar, saya mengidentifikasi permasalahan tersebut di mana dalam mengambil keputusan itu tidak memihak salah satunya agar tidak dirugikan, barangkali seperti ini. Ya. Nah, lalu Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya yang biasa Bapak lakukan selama ini nih Pak? Langkah-langkah yang saya ambil dalam memutuskan suatu permasalahan, terlebih dahulu saya harus melihat siapa-siapa saja yang bermasalah, terus selanjutnya permasalahan itu tersebut apa, dan barangkali melihat orang-orang yang terdekat yang mengalami permasalahan tersebut. Ya, kemudian Bapak menyampaikan mengenai langkah-langkah pengambilan keputusan. Nah, kira-kira hal yang paling dianggap efektif dalam pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika itu seperti apa, Pak? Dalam mengambil keputusan agar saya bisa lebih efektif, tentunya saya harus melibatkan beberapa manajemen agar permasalahan tersebut lebih mudah dalam diputuskan. Baik, Pak. Nah, selama ini kira-kira tantangannya apa, Pak, dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika? Permasalahan dilema etika di mana benar dengan benar, saya harus lebih efektif dalam mengambil keputusan agar keputusan yang saya ambil tidak ada keberpihakan. Nah, Bapak, dalam penyelesaian kasusnya, kira-kira Bapak itu langsung ke tempat kejadian ataukah Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, saya harus melihat apakah permasalahan tersebut kecil atau permasalahannya lebih besar. Ketika permasalahannya lebih kecil, barangkali bisa langsung diputuskan
Manakala permasalahannya lebih besar, saya harus mengkaji, termasuk melibatkan beberapa orang agar keputusan yang saya ambil tidak merugikan. Berarti tergantung permasalahannya ya Bapak ya. Punten Bapak, selama pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika untuk mempermudah dan membantu Bapak, apakah ada seseorang atau faktor-faktornya? Ketika akan memutuskan permasalahan dilema etika, saya tetap melibatkan berbagai pihak, terutama manajemen terbatas, agar pengambilan keputusan saya bisa lebih cepat dan mudah, sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Dari semua hal yang tadi disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik gitu dari pengalaman Bapak mengambil suatu keputusan? Pembelajaran yang saya ambil setiap kali saya menyelesaikan permasalahan, bahwa saya harus lebih bijak dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Demikian tadi wawancara kedua dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kapetakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Astana Japura, Kabupaten Cirebon akan melaksanakan kegiatan wawancara yang ketiga dengan Bapak Dr. Andes Haji Iman Setiawan, MAG, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kota Cirebon. Selamat pagi Pak Haji Iman. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini ya Pak, kami ini akan melaksanakan kegiatan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin ya Pak. Nah, pada saat ini yaitu selama Bapak menjadi pemimpin terkait dengan ini ya Pak, masalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dari pengalaman selama saya bekerja menjadi kepala sekolah, itu kita memang sering dihadapkan pada bujukan moral dan dilema etika. Kemudian ada masalah begitu, kita mengidentifikasi. Pada kondisi bujukan moral, kita pasti dapat berpegang pada aturan dan norma yang berlaku. Karena dalam bujukan moral, pilihan yang ada adalah salah dan benar. Ya. Akan tetapi berbeda halnya jika kita dihadapkan pada situasi dilema etika. Kita telah mengetahui bahwa dilema etika itu adalah hal yang berat yang harus dihadapi oleh setiap pemimpin dari waktu ke waktu. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, yaitu situasi yang bertentangan dengan cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Situasi-situasi tersebut menempatkan kita pada paradigma dilema etika. Seperti pertama, paradigma individu melawan masyarakat, paradigma keadilan melawan rasa kasihan, yang ketiga paradigma kebenaran melawan kesetiaan, yang keempat paradigma jangka pendek dan jangka panjang. Berdasarkan pengalaman yang telah tadi Bapak sampaikan, bagaimana Bapak bisa menjalankan keputusan pengambilan ya di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau mempunyai nilai-nilai kebajikan yang sama? Ini langkah-langkahnya katanya. Langkah-langkah. Bagaimana menjalankan keputusannya? Keputusan. Dalam rangka menjalankan keputusan ya tetap kita harus berhati-hati. Kadang-kadang kita kan dihadapkannya kepada situasi dan kondisi yang antara yang benar dengan yang salah. Maka kita harus tetap hati-hati, menghormati, saling menghormati keadaan
apakah ini benar ataupun salah, sehingga tidak menyinggung perasaan seseorang. Nah, langkah-langkah ataupun prosedur yang biasa Bapak lakukan, kira-kira seperti apa itu? Langkah-langkahnya diantaranya yaitu melakukan demi kebaikan orang banyak, atau yang kita kenal dengan berpikir berbasis pada hasil akhir, ya, atau ends-based thinking, gitu ya, atau positive thinking mungkin ya pada orang itu. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip dalam diri, atau yang sering kita sebut dengan berpikir berbasis peraturan atau rules based thinking. Melakukan apa yang kita harapkan orang lain lakukan pada diri kita, atau kita kenal dengan berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian yang keempat, sebelum mengambil keputusan itu terdapat ada, kalau nggak salah ini, beberapa langkah yang dapat disusun untuk memandu kita mengambil keputusan tersebut. Di antaranya mengenali bahwa ada nilai-nilai yang baik dan yang buruk itu pada seseorang. Yang kedua, tentukan siapa saja pihak yang akan terlibat di dalam situasi dan kondisi itu. Kemudian kita mengumpulkan fakta-fakta, karena dengan fakta-fakta itu kita kan memperkuat pengambil keputusan. Kemudian diuji apa ini benar apa salah. Selanjutnya Pak, dalam pengambilan keputusan, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kadang-kadang kita itu ya menurut insting saya sendiri itu, wah ini baik nih, atau ini benar nih gitu. Yang paling efektif itu insting kitanya. Jadi kembalikan kepada basic kita, wah ini adalah baik. Setelah tadi ada kumpulan-kumpulan dikumpulkan untuk bermacam, oh ini insting. Jadi insting kita tuh ya. Nah, dari insting tadi ya Pak ya, bagaimana tantangan selama ini dalam pas pengambilan keputusan? Ya jelas ada hambatan-hambatan dan tantangan gitu ya. Tantangannya biasa yang bagi mereka yang tidak senang dengan hasil keputusan itu, ya kita rangkul aja, kita ambil atau kita merangkul mereka-mereka yang pasti menjadi hambatan itu, dan dari hati ke hati, saya nggak senang. Misal contoh aja ya, masalah seragam yang dulu kita gitu. Apa itu tidak menteror saya diteror gitu begitu. Padahal keputusan saya benar sebenarnya. Nah, diambil, kemudian diambil jalan tengahnya, kira-kira bagaimana? Dia tidak tersinggung, saya juga tidak tersinggung. Hanya dirangkul lah, diajak dari hati ke hati. Head to head, Bu. Namanya heart to heart, dari hati ke hati. Iya Bapak. Bentar Bapak, ada lagi. Dalam penyelesaian etika dilema itu, apakah Bapak langsung menyelesaikannya ke tempat langsung gitu, atau Bapak punya jadwal tersendiri? Nah, kalau di jadwal sih enggak, barangkali gitu, enggak dilihat situasi dan kondisi. Kadang-kadang keputusan itu langsung pada saat itu ditentukan oleh saya. Ada juga jadi PR dulu gitu, di PR dulu. Nah, nanti keputusannya saya biasanya mengundang teman-teman sejawat, gitu. Apakah wakil kepala sekolah atau pembina OSIS, atau yang jelas yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Misalkan dengan adanya, misalkan ya kayak contoh pembagian baju lah, atau ya baju, ya saya ngambil dulu, minta pendapat dan saran dari teman sejawat. Nah, setelah itu baru kita putuskan. Tapi kalau di jadwal sih enggak dijadwal, tidak ada jadwal yang mengikat. Kadang-kadang kalau kita di jadwal, kita punya jadwal, anaknya nggak datang atau orang-orang yang bersangkutan tidak datang. Gitu. Iya, terima kasih Bapak. Oke Pak, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak? Faktor yang membantu, yaitu rekan-rekan sejawat, ya, rekan sejawat kita itu pasti membantu. Kemudian senior kita itu pasti membantu.
dari pengalaman-pengalaman mereka ketika menemukan permasalahan-permasalahan itu. Terakhir ya Pak ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan dari depan ya Pak, dari awal pembicaraan kita ya dengan rekan-rekan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik dari pengambilan keputusan di dilema etika itu, saya mengambil keputusan dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Ini menjadi pengalaman pribadi saya. Sebagaimana pepatah mengatakan, pengalaman itu adalah guru utama. The best of teacher ya. The best of the experience, the best of teacher ya. Pengalaman itu merupakan guru terbaik. Sehingga kalau ada permasalahan yang demikian lagi, ya kita ingat kejadian waktu itu. Ya makanya itu pengalaman pribadi. Sehingga untuk pedoman kita nanti adalah memberikan keputusan itu. Jangan sampai terulang lagi, dan jangan sampai mengambil keputusan yang salah. Kalau mengambil keputusan yang salah itu kan sangat fatal. Nanti berimbasnya kepada kita juga. Baik Bapak, kiranya cukup sampai sini ya Pak ya, pertanyaan dari kami. Kami akhiri wawancara dengan Bapak Dr. Andes Haji Iman Setiawan MAG selaku Kepala Sekolah dari SMA Negeri 7 Kota Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.